You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Bersyukurlah dengan apa yang kamu punya, maka hidupmu akan jauh lebih bahagia, dan bersabarlah dengan ujian yang ada, karena sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Bunda Nafa. Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Alhamdulillah, Masya Allah, masih diberi kesempatan lagi untuk share kegiatan aku, tentunya sebagai ibu rumah tangga. Jadi di hari ini aku mau bikin sosis bogem lagi ya, dan sisanya mau bikin sempol sosis gitu. Nah, dan ini aku mulai untuk iris-iris sosis. Jadi aku pakai sosis Virgon atau apa itu ya. Jadi satu wadah itu isi 50 pieces, untuk harganya cuma 12.000. Dan di sini aku dibantu sama Pak suami untuk menusuk si sosisnya pakai tusukan sate. Nah, buat bunda-bunda yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, baik itu diri sendiri maupun keluarga kecil ya. Semoga selalu diberi kebahagiaan dimanapun bunda-bunda berada. Lanjut, aku potong sosisnya menjadi 4 bagian. Lakukan hal itu sampai sosisnya habis ya. Jadi kenapa aku potong sosisnya itu menjadi 4 bagian? Soalnya kalau aku potong jadi 2 bagian itu akan terlihat besar, dan nanti masih dibalut dengan adonan tepung terigu. Jadi kalau nanti sudah dibalut semua, baru deh kita rebus sosisnya selama 15 menitan. Nah, jadi di sini aku ngambilin Pak suami untuk si kolak itu ya, si kolak yang ada di mangkok. Nah, jadi kenapa aku bikin menu sendiri, karena menurut aku lebih higienis dan lebih lebih enak aja daripada frozen food kayak gitu ya. Kalau tempura itu anak-anak itu kadang juga bosen, jadi aku putusin buat nyari ide lagi untuk menambah menu jualan, yaitu sosis bogem sempol sosis. Jadi ini ada dua varian. Yang satu itu ada yang kayak sosis bogem, tapi aku bikinnya itu kecil-kecil karena aku jual dengan harga 2.000 mendapat 3. Sedangkan untuk si sempol sosisnya itu aku jual dengan harga 1.000 karena masih dilumuri dengan telur kocok gitu ya. Nah, jadi nanti setelah direbus 15 menitan, kemudian nanti itu ditiriskan sebentar. Nah, setelah dingin aku masukin di wadah gitu ya. Kalau ada yang beli, tinggal deh digoreng dengan dibaluri dengan telur. Boleh juga nanti kalian nikmati sempol sosisnya itu dimakan dengan kecap saus dan sambal, jadi lebih mantul dan nikmat. Nah, jadi aku lakukan hal membaluri sosis dengan tepung ini sampai selesai ya. Buat bunda-bunda yang lagi bingung mau bikin camilan apa, mungkin sempol sosis ini juga bisa menjadi
referensi buat bunda-bunda, pastinya itu enak dan mantap gitu ya. Selain itu juga ekonomis dan praktis, harga terjangkau untuk bahan-bahannya. Dan lanjut, setelah aku tadi udah bikin sampel sosis gitu ya, lanjut untuk kegiatan aku selanjutnya, yaitu beberes bajunya anak aku si Nafa. Jadi berhubung si hanger merahnya mau aku pakai lagi buat jemur pakaiannya Dek Nafa lagi, akhirnya aku putusin buat melepaskan pakaian yang sudah kering ini. Tapi ya sambil aku balik-balikin satu persatu bajunya, tapi nggak aku lempit sekalian ya, jadi melipatnya nanti setelah aku jemur bajunya Dek Nafa. Nah, jadi kegiatan seperti inilah yang aku lakukan sehari-hari ya. Jadi ya sama aja sama bunda-bunda, atau sama saja kegiatannya ya sama kayak ibu rumah tangga pada umumnya ya. Jadi yang pertama ada nyuci baju, masak-masak kayak gitu, kemudian juga mengurus soal baju. By the way, untuk hal yang paling aku sukai adalah melipat baju ya, nggak tahu kenapa, karena itu bisa dilakukan dengan santai atau dengan menonton video atau dengan mendengarkan sebuah lagu. Buat kita yang sudah klik video ini dan nonton video aku sampai sini, dan aku ucapkan untuk mudah-mudahan yang lebih berkati, aku ucapkan di selamat datang di channel Bunda channelnya seputar kegiatan ibu rumah desa gitu ya. Kemudian tak lupa aku juga mohon maaf apabila sampai di detik ini aku ada terkala yang kurang berkenan, begitu juga sebaliknya ya. Mohon untuk dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu jika aku upload video terbaru. Terima kasih. Lanjut, di sini aku mau beres-beres ruang tengah ya. Seperti yang kalian lihat bahwasanya ruang tengah itu selalu menjadi tempat favorit anak aku untuk bermain ya. Dan aku perkenalkan, ini ada Mbak Nadia, Mbak Aura, kemudian juga ada Mbak Ufa. Nah, lihat sendiri ya, kalau anak-anakku itu senang sekali main bersama-sama. Nah, jadi senang aja kalau rumah itu ramai banyak anak gitu. Tapi kadang juga kita itu butuh waktu untuk menenangkan diri ya. Jadi ya kalau kadang ramai banget itu kadang bikin kepala pusing, tapi kalau nggak ada malah kayak dicariin gitu ya. Jadi jangan serta sama ibu aku yang lewat. Jadi tadi adalah ibu aku. Nah, jadi di situ aku menata buku-bukuku. Jadi buku-buku itu sisa dari kuliah dulu ya. Jadi dulu itu aku sering dan suka sekali baca buku, tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu dan setelah menikah dan setelah mempunyai anak, aku itu jarang sekali me time, minum kopi sambil baca buku itu sudah hilang gitu ya. Padahal dulu adalah sebuah hobi, tapi kenapa kok hobinya bisa menurun drastis gitu ya. Jangan salah paksa sama Dek Nafa dan teman-temannya gitu ya. Jadi kalau aku beres-beres, mereka yang nggak ikut beres-beres, cuma liatin aja sama main-mainan seperti itu. Nah, jadi beginilah ya buat adik-adik yang belum menikah, maka ini jadi sebuah gambaran nanti setelah menikah. Jadi setelah menikah pastinya tempat yang kita tempati itu tidak akan selalu bersih gitu ya.
pasti akan ada waktu-waktu dimana kita itu males untuk beres gitu, tapi ya kalau bisa kita harus menjaga tempat tinggal kita yang kita tinggali ya. Jadi sederhana itu enggak apa-apa, yang penting itu bersih dan rapi. Nah ini adalah Mbak Nadia yang katanya itu mau bantuin aku untuk beberes. Jadi aku bilang iya bantuin aja untuk beberes gitu ya, untuk buangin si sampah-sampahnya, untuk buang ke tempatnya. Nah kemudian ini aku kasih tahu pemandangan di belakang rumahku ya. Kata kenapa aku suka sekali lihat ayam yang lagi makan. Nah jadi ada pepatah mengatakan bahwa jangan bangun itu terlalu siang. Kenapa nanti rezekinya itu dipatok ayam gitu ya. Jadi ini adalah kebiasaan aku, setelah bersih-bersih aku pasti akan cuci mata, lihat dari jendela pemandangan yang sangat indah ya, walaupun sangat sederhana kayak melihat pohon pisang, kemudian lihat rumah-rumah tetangga, kemudian lihat ayam yang lagi makan, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Nah kemudian ini si Pak Suhu lagi tidur karena dia itu baru pulang kerja gitu ya, pulangnya pagi karena dia kemarin dapat jatah untuk shift malam. Nah mungkin video yang aku bagikan cukup sampai di sini ya. Jadi terima kasih buat bunda-bunda yang sudah mengikuti aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.